Shalom saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema berkat bahagia yang dapat dinikmati sekarang. Pembacaan Alkitab yang pertama dalam Yesaya 49 ayat yang 10 dan yang kedua dalam Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 10. Dari dua pembacaan ayat tersebut menyinggung beberapa macam berkat. Yang pertama, tidak lapar dan tidak haus. Memiliki harapan tetapi belum terpenuhi, inilah yang disebut lapar dan haus. Orang yang bagaimana dapat tidak lapar dan haus? Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari, Kristus memberi janji kepada setiap orang yang percaya kepadanya bahwa mereka bisa mendapat kepuasan, mendapatkan satu hayat yang puas. Dunia hanya dapat membuat Anda memiliki kepuasan sesaat, memiliki kepuasan sekali, tidak dapat membuat Anda memiliki kepuasan abadi. Allah tidak berkata bahwa setelah sampai di surga baru bisa mendapatkan kepuasan. Tetapi hari ini juga bisa. Bisakah Anda percaya bahwa hari ini juga dapat tidak lapar dan haus lagi seperti kelak di surga? Saudara-saudari, hari ini kita bisa memperoleh Tuhan Yesus memuaskan hati kita seperti kelak di surga. Tuhan berkata, siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dan yang kedua, angin panas terik matahari tidak akan menimpa mereka. Dapatkah Anda nampak bahwa Anda adalah seorang yang dilindungi, ditutupi oleh sesuatu? Dalam Efesus 6 ayat 17 mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudari, hayat kita adalah satu hayat yang tersembunyi. Di dunia ini, kita berlindung di bawah naungan sayap Allah. Seperti anak-anak ayam berlindung di bawah sayap induknya. Jika kita membaca Mazmur 91 yang perikopnya mengatakan dalam lindungan Allah, kita akan nampak bahwa orang yang duduk atau tinggal dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan Allah akan melepaskan mereka dari banyak malapetaka. Ini adalah satu kehidupan yang betapa berkat kita memiliki perlindungan. Dan yang ketiga, menuntun mereka ke dekat sumber air kehidupan. Sumber air berasal dari Allah sendiri. Dalam Mazmur 87 ayat 7 mengatakan, dan orang-orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Air hayat mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba. Dalam Wahyu 22 ayat 1 mengatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba. Saudara-saudari, ini berarti kita sangat dekat dengan Allah, di samping Allah. Allah yang memimpin kita datang ke hadapannya, anak domba yang menggembalakan kita, anak domba, yaitu Putra Allah, Yesus Kristus. Kita memerlukan seorang gembala untuk menggembalakan kita. Ini adalah kenikmatan yang sangat melegakan. Dan yang keempat, Allah akan menghapus segala air mata mereka. Penghapusan air mata baru akan terjadi di surga.
Ibrani pasal 5 mengatakan, Dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Nyatalah bahwa mengucurkan air mata merupakan perkara yang tidak dapat dihindari di dalam dunia hari ini. Dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9 mengatakan, Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudara-saudari, ada orang Kristen mengatakan, mengucurkan air mata memang adalah perkara yang tidak menyenangkan. Tetapi Allah mengingatkan air mata kita, ini juga merupakan suatu berkat. Hari ini, meskipun kita tidak dapat menghindari dari mengucurkan air mata, tetapi jika kita percaya firman Allah, maka hari ini juga kita dapat memperoleh kepuasan, memiliki perlindungan Allah dan penggembalaan Tuhan.